Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menjadi pengelola ya, atau bahasa kerennya itu manajer ya, di wisata Selo Tegil yang berada di Desa Watu Gede. Untuk itu ini wabil khusus ya, kami tujukan kepada warga masyarakat Watu Gede ya, baik pelaku UKM ya, juga bagi adik-adik Karang Taruna ya, mungkin remaja masjid dan kelompok-kelompok masyarakat yang ada ya. Kami membuka peluang untuk bersinergi ya, bersinergi. Jadi keberadaan Watu Gede dengan Selo Tegil ini, harapan saya Selo Tegil ini punya manfaat buat masyarakat sebanyak-banyaknya ya, dan juga membantu tugas-tugas dari pemerintahan desa terkait dengan mungkin penyebaran informasi. Dan besar harapan kami ya, Selo Tegil yang kami kelola secara profesional ini mendapat respon dari pemerintahan desa ya, sehingga ada kerjasama yang baik. Kami akan mengawali dari manajemen yang saya terapkan ya untuk mengelola wisata Selo Tegil ini, utamanya kaitannya dengan kuliner ya. Ini memang di dalam itu tidak ada kios atau warung, tidak ada, kecuali yang dikelola oleh manajemen. Jadi kami berikan peluang kepada masyarakat seluas-luasnya untuk bekerja sama. Bekerja samanya dalam bentuk apa? Jadi di wisata Selo Tegil itu kami fasilitasi ada jasa kurir ya. Harapan saya jasa kurir ini bisa menjadi peluang bagi anak-anak muda yang ingin mendapatkan rezeki dari layanan antar. Jadi bagi yang berminat untuk menjadi layanan antar nanti bisa mendaftar ke Selo Tegil ya. Begitu juga masyarakat yang nganggur, monggo kalau mau bekerja di Selo Tegil. Utamanya untuk kuliner memang tidak boleh ada warung. Sekali lagi ya saya tekankan ya. Nanti bagi warga masyarakat yang pingin usahanya ya akan dipromosikan ya, dan berpeluang untuk bekerja sama dengan Selo Tegil tadi, saya minta profilnya ya. Seperti kemarin yang sudah kami lakukan, saya ke Omah Puyuh ya, terus ke Oba Kenjo ya, terus ke Pak Edi yang jualan rujak ya. Harapan saya nanti masyarakat itu yang punya bisnis kuliner ya, itu bisa membuat data ya, atau membuat profil ya, atau foto-foto produk dan harganya. Soalnya nanti yang akan kami fasilitasi akan saya buatkan katalog. Ya, katalog itu merupakan daftar menu makanan. Daftar menu makanan dengan adanya jasa kurir tadi, nanti kurirlah yang akan menawarkan kepada semua pengunjung. Ya, jadi nanti kami ciptakan buku katalog tadi ya sebanyak mungkin, dalam artian ya harapan saya minimal setiap tempat-tempat santai di lokasi wisata itu ada bukunya di sana. Ada buku katalog tadi, atau misalkan di tempat-tempat duduk juga kami siapkan buku-buku katalog tadi ya, sehingga bisa dijangkau oleh
para pengunjung. Dan untuk jasa kurir memang kami kenakan 5.000 ya. Nah, jadi misalkan ada yang pesan rujak, misalkan pesan bakso, atau misalkan pesan apa saja, misalkan ada yang pesan tahu lontong segala macam, nanti di lokasi wisata kami siapkan untuk mangkok dan piringnya ya. Jadi yang mau beli bakso ya bisa dimakan pakai mangkok, tidak plastikan. Kami siapkan mangkoknya gratis ya, untuk dipakai tapi bukan untuk dibawa pulang ya. Piringnya juga kami fasilitasi piringnya. Nah, jadi mau orang 20, mau orang 30 saya siapkan. Misalkan mau prasmanan di sana, saya siapkan untuk mangkok dan piringnya. Ya, jadi itu bentuk kami ingin berbagi dengan masyarakat ya. Jadi mau jualan sayur asem, mau jualan ayam pedas, mau apa segala macam. Karena di situ kami fasilitasi piringnya dan mangkoknya ya. Sehingga bisa nyantai makan sambil berwisata di Selo Tegil dan menikmati kulinernya. Ya. Jadi sekali lagi dari manajemen tidak mengizinkan ya warga masyarakat untuk berjualan di lokasi. Ya, untuk manajemen nanti akan berjualan ya yang sifatnya itu makanan ringan ya, jadi minuman sama gorengan ya. Jadi gorengan, minuman sama makanan ringan itu ada di bawah pengelolaan manajemen. Jadi cuma ada satu kios ya, karena tempatnya memang nggak terlalu besar gitu loh ya, biar kelihatan bersih bagus. Nanti kalau banyak pengunjung kan masyarakat juga seneng ya, karena di saat pengunjung banyak mau makan otomatis pesan ke pelaku usaha yang ada di Batu Gede ya. Ini juga nggak untuk kemungkinan ya kami bekerja sama dengan misalkan depot-depot resto yang di luar yang besar-besar ya. Kalau yang depot resto yang di luar itu kan harapan saya sifatnya sponsorship ya, minimal ada kontribusi dari bekerja sama dengan Selo Tegil ya, misalkan bikin gazebo atau apa ya, baru kita berikan peluang untuk menawarkan menu-menunya ya di Selo Tegil. Tapi kalau untuk yang di Batu Gede ya kami fasilitasi gratis ya, tampil di katalognya ya. Jadi nanti di katalog saya usahakan gratis ya, untuk warga Batu Gede khususnya ya. Jadi gratis tampil, makanya dari situ monggo yang punya usaha kuliner itu segera mendaftar ke Selo Tegil ya. Nanti akan kami promosikan di sana ya. Semoga paham ya dengan adanya manajemen baru Selo Tegil ya. Tidak boleh ada orang jualan di lokasi ya. Mau di lokasi parkir sampai nggak boleh ya. Yang jelas untuk yang di luar area tetap pakai jasa kurir. Jadi nggak bisa misalkan orang luar nawar-nawarin, ini nggak bisa, tetap pakai jasa kurir ya. Itu ketegasan kami ya di dalam menerapkan bagaimana wisata Selo Tegil tadi dengan manajemen kulinernya ini bermanfaat bagi masyarakat secara luas ya yang berada di Batu Gede. Nah, kalau untuk manajemen personil ya ini Warisbi juga menerapkan sistem rolling management ya. Kemarin saya sudah jelaskan sama Pak RW, maksudnya rolling management itu memang kami khususkan kepada anak muda. Harapan saya anak muda mari ya, misalkan dari Karang Taruna, remaja masjid, atau misalkan pokmas yang lain ya, atau banon-banon ya, monggo
saya beri kesempatan kerja selama 1 bulan ya, kerjasama selama 1 bulan ya. Jumlah personilnya maksimalnya 6 ya, maksimalnya 6. Nanti sudah kami siapkan manajemennya ya. Dan untuk sharing profitnya, kami berikan sharing profit dari penjualan tiket ya. Jadi perlu ditegaskan lagi ya, dari penjualan tiket, bukan dari parkir dan sebagainya. Dari penjualan tiket kami berikan sharing 30% ya. Jadi kalau misalkan dari penjualan tiket misalkan 1 bulan katakanlah mendapat 30 juta misalnya, lumayan 9 juta untuk yang berkegiatan ya. Misalkan yang berkegiatan Karang Taruna ya, Karang Taruna dapat 9 juta itu ya. Makanya monggo bagi anak-anak muda ya yang mau mengais rezeki dari Watu Gede, segera mendaftarkan untuk berkegiatan di sana. Jadi untuk ibu-ibu PKK juga punya peluang. Soalnya nanti manajemen saya itu saya permudah ya. Saya permudah dalam artian, jadi petugas itu misalkan dari PKK ya, itu tidak harus 6 orang itu tiap hari 6 orang itu tidak ya. Pokoknya yang jelas setiap hari harus ada 6 orang. Berarti kan bergantian kan bisa. Ya, misalkan ibu-ibu PKK pingin mencari mencari kas ya, mencari kas itu bisa selama 1 bulan kerja di wisata Selo Tegil ya. Misalkan ada jumlah PKK 20 misalnya ya, secara bergantian, pokoknya setiap harinya 6. Sampai atur sendiri, yang atur bukan saya. Petugasnya itu nanti sudah saya berikan tanda pengenal ya, tanda pengenal karyawan wisata di Selo Tegil ya, ada tanda pengenal ya. Baliknya itu berisikan apa? Berisikan tupoksi ya, tugas kelompok seksi ya. Jadi saya berikan di situ nanti sudah ada ya. Misalkan nomor 1 ya, tugasnya apa saja. Nomor 2 tugasnya apa saja ya. Nah dari situ kan mudah, siapapun yang menggantikan untuk mengetahui tugasnya cukup membaca di tanda pengenal tadi. Oh, tugasku nomor 1 bantu di misalkan di jalan raya ngatur lalu lintas, nggak apa-apa ibu-ibu ngatur lalu lintas, nggak apa-apa ya, biar nanti keren ya, biar viral. Waduh di Selo Tegil pegawainya ibu-ibu PKK pakai seragam PKK, nggak apa-apa ya. Misalkan pakai seragam Hansip, nggak apa-apa. Mau pakai banser asal jangan pakai partai aja pokoknya ya. Kalau pakai baju partai nggak boleh ya. Tapi kalau baju atribut misalkan baju remaja masjid, baju Karang Taruna boleh ya, boleh. Misalkan security masjid misalkan boleh ya. Tapi ini wabil khusus untuk Watu Gede ya. Makanya harapan saya setiap RW ini kalau bisa menyiapkan personilnya, pokoknya setiap hari itu harus ada 6 yang bekerja di situ. Kalau ingin menggali dana, ya, nah, disitulah harapan saya manajemen yang kami terapkan di Selo Tegil ini, ya, bisa menjadi agen of change untuk anak muda. Ya, jadi tidak hanya mendapatkan uang, ya, tapi bagaimana di saat menjadi pegawai di Selo Tegil tadi langsung membentuk IO, event organizer, ya. Usahakan nanti kalau misalkan pada giliran Anda untuk berkegiatan di sana, ya, sebelumnya kami sudah merancang sebuah kegiatan, nggak tahu lomba atau apa,
ya. Nah, yang jelas di saat pengunjungnya banyak, di saat sampai menjadi pekerjanya, nah, kan hasilnya kan banyak juga. Nah, dari situ besar harapan kami ya, kami membuka seluas-luasnya ya masyarakat Batu Gede tadi ya untuk menimba ilmu, untuk memperoleh rezeki ya dengan keberadaan wisata Selo Tegil. Dari sini kami selaku manajemen di wisata Selo Tegil ya, harapan saya video ini bisa dipedomani ya. Berarti butuh tenaga maksimal 6 ya. Terus untuk kulinernya tidak boleh ada orang jualan di dalam kecuali manajemen ya. Nah, kami berikan peluang seluas-luasnya bagi warga masyarakat ya yang mau mengawali usahanya, kami siap membantu ya. Ada satu lagi ya yang ingin kami wujudkan dengan keberadaan Selo Tegil ya, yaitu warung warda. Maksudnya warung warda itu apa? Warung dadakan ya. Warung dadakan itu peluangnya kayak apa? Warung dadakan ini peluangnya bagaimana kita usaha dengan warung tadi hanya melayani pesanan ya, dan itu dikendalikan oleh manajemen. Pengertiannya apa? Jadi kalau misalkan ada satu bis ya mau rombongan ke Selo Tegil ya. Nah, di sini potensi bagi wardak ya, warung dadakan tadi. Ya, soalnya nanti di channel YouTube resmi itu pengunjung akan tahu, oh kalau saya mau ke Selo Tegil itu juga ada istilah warda, warung dadakan ya. Jadi di Selo Tegil ini ada yang punya wardak, misalkan bikin sayur pedas ya, super pedas ya, misalkan kayak masakan tobil ya, ini yang dari Blitar ya. Nah, saya kira yang paham ya tahu masakan tobil itu kayak apa. Misalkan mau ayam pedas, mau bebek cangkruk, atau misalkan ikan nyungsep ya. Itu teknisnya begini ya. Pertama, warga memang harus berkorban ya. Maksudnya berkorban itu berkorban bagaimana ya. Jadi tawarkan warung dadakan Anda seolah-olah sampai itu buka warung di rumah ya. Seolah-olah buka warung di rumah dan siap untuk melayani pesanan, konsepnya gitu ya. Jadi seolah-olah bikin warung ya, terus difasilitasi karaoke misalnya. Bagaimana penyajiannya ya, penyajiannya misalkan bisa di ruang tamu ya, bisa di halaman kalau yang punya halaman luas. Nah, jadi nanti misalkan ada pegoes, wis ayo rek nang Selo Tegil, nanti makannya di warung dadakan. Ada warga yang masakannya enak, tapi kita harus pesan dulu ya, pesan dulu ke manajemen Selo Tegil misalkan untuk masakan lele nyungsep. Nah, lele nyungsep ya, saya bikin yang keren-keren ya. Opo masakan lele nyungsep itu ya, misalkan kayak apa ya, ya masakan lele pedas ya, tapi bentuk penyajiannya kepalanya nyungsep yang kelihatan ekornya misalnya ya. Itu kan sesuatu yang kemungkinan bisa viral aja ya. Nah, misalkan satu porsinya misalkan 10.000 ya. Jadi misalkan kita bikin warung dadakan ya, lele nyungsep ya, satu porsi 10.000. Nah, berarti kalau ada tamu 20 orang berarti berapa? 200 ribuan ya. Nah, nanti dari pengunjung
yang mau pesan ke warung dadakan itu akan kirim transfer dulu di manajemen Selo Tegil. Ya. Baru dari Selo Tegil nanti memanggil yang punya usaha tadi. Ya, misalkan usaha kayak lele nyungsep tadi. Ya. Bu, ini ada pesanan Bu untuk 20 orang. Uangnya supaya diambil di manajemen Selo Tegil. Enggak dipungut biaya apapun. Ya. 200 ya 200 ya. Akan saya berikan ke warganya. Nah, pada hari yang ditentukan, nah Ibu tinggal masak. Jadi Ibu nggak rugi. Jadi warung dadakan itu hanya rugi di awal ya. Nah, tapi nanti untuk berikutnya tinggal melayani pesanan. Ya, jadi kayak catering gitu loh. Ya. Jadi konsep saya warung dadakan itu kayak catering. Ya. Nah, tapi kalau catering biasanya kan nggak menyediakan misalkan makan 10 orang di lokasi kan enggak. Biasanya untuk kegiatan yang sifatnya itu punya hajat dan lain sebagainya. Nah, dari situlah harapan saya bagaimana keberadaan wisata Selo Tegil ini ya betul-betul akan mampu mensejahterakan warga masyarakat di Watu Gede khususnya ya. Nah, jadi nanti yang kurang jelas ya bisa menghubungi di profilnya Warisbi YouTube ini ya. Jadi ya apa sih Pak yang maksudnya warung dadakan tadi? Nah, Ibu masak, bagaimana cara penyajiannya, nanti dari manajemen akan bikin vlog, akan syuting ya, mulai cara penyajiannya segala macam ya, sehingga nanti warga masyarakat itu warung dadakan itu seperti ini ya. Nah, gitu ya. Ya mungkin itu ya kurang lebihnya. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan ya pastinya kami selaku manajemen ya mohon maaf ya. Dan semoga waktu Selo Tegil ini wisata Selo Tegil ini bisa sebesar-besarnya bisa membantu memakmurkan masyarakat. Untuk itu juga saya mohon doa restunya ya. Mohon doa restu wabil khusus bagi warga masyarakat Desa Watu Gede. Semoga Selo Tegil ini betul-betul bisa berkembang, bisa maju, pengunjungnya banyak ya, sehingga UKM-UKM yang ada di Selo Tegil tadi itu akan menerima keuntungan-keuntungan. Begitu juga pemudanya ya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan ya pada kesempatan kali ini ya. Insya Allah minggu depan ini tanggal 11 Juni sudah kami buka ya, sudah kami buka. Monggo yang mau bergabung ya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.